Ketemu kembali bersama saya Muhammad Yunus, dan kali ini sudah ada tamu spesial. Buat saya spesial karena memang Mang Duloh adalah seorang pekerja keras yang luar biasa, bahkan melegenda di kampung saya. Begitu lamanya beliau berdagang. Sehat Mang Duloh? Alhamdulillah sehat ya. Dari rumah pergi ke tempat tujuan, tempat jualan dari jam berapa? Mulai jam 4:30 tadi pagi. Habis sholat subuh. Berarti setelah sholat subuh langsung kemas-kemas? Ya, langsung di balanya gitu biasanya dari kira-kira waya luwihan dagang gitu. Oh gitu. Kalau ada lebihnya ya, baru dimasukin ke tempat. Enggak ada lebihnya mah enggak dibawa. Oh begitu. Buat apa gitu. Sudah berapa tahun? Sudah dari tahun seberapa? Tahun 86 lah. 86 Mang Duloh sudah jualan. mulai jualan. Yang dulu mah bukan daun ginian. Oh begitu. Tahu doang yang di ember itu, ember bekas cat tembok. Oh dulu jualan tahu dulu. Tahu dulu Oh. di ember di tanggung. Iya. Pengen jualan makanan. Perubahannya itu dikarenakan menambah kebebanan. Kan dulu Banyak kebutuhan. bukan banyak kebutuhan, bukan ini. Kan dulu kan punya istri, punya anak satu. Jadi kalau dagang tahu itu cukup gitu. Kalau 2-3 mah anak kan berarti Nama beban. Berarti bagaimana solusinya kalau menambah beban,
mencari uang lebihnya gitu, bagaimana caranya. Tahu yang diambil dulu kan ditinggalin dulu, ganti yang ini gitu, yang dan ternyata memang makanan. ini lebih banyak untungnya. Lebih banyak untungnya, dikarenakan banyak untungnya bukan jadi kebanyakan untungnya dikarenakan nama beban di rumah, anak punya tiga. Iya. Oh, anak tiga? Anak tiga, pengen sekolah, pengen punya motor. Kalau selalu gitu menyedang tahu itu lebihnya jangan sedikit, jadi nggak mencukupi gitu. Oh begitu. Dan setelah beralih dari tahu ke makanan tercukupi. Alhamdulillah gitu ya. Oh gitu. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Jadi anak sekolah masih SD kelas 5. Oh, yang paling kecil itu kelas 5. Paling gede? Yang paling gede udah meninggal. Oh, meninggal. Udah meninggal. Pas berapa? Udah nggak sekolah, udah keluar dari cuman SD doang. Oh, meninggalnya karena sakit atau kenapa? Bukan, dengan jatuh di mobil. Jatuh di mobil? Ya, jatuh di mobil, naik mobil SS itu. Jatuh di kira 2 itu langsung meninggal. Ya Allah, tahun berapa? Tahun 2006. Tahun 2006 ya. Anak yang pertama itu? Yang pertama. Enggak jualan 1 bulan. Dikarenakan ingat anak saya. Saking terpukulnya? Iya. Saking terbayang-bayang gitu. Dia lagi makan, lagi minta duit, lagi minta motor. Tadi kan sembayang-bayang gitu. 1 bulan enggak usah. Enggak. Dia aja di rumah. Terbayang-bayang lah, udah lama mah enggak terbayang-bayang. Iya. Akhirnya bisa menerima takdir begitu ya. Gitu. Pernah nggak Amang mengalami hal yang pahit dalam hidup ketika khususnya untuk berjualan begitu? Misalkan ada orang yang menghina atau ada tumpah dagangannya berserakan gitu, atau ada orang yang tiba-tiba beli nggak dikasih duitnya gitu, makanannya dimakan. Banyak yang makan nggak dibayar banyak. Oh gitu. Yang ngambil 50.000 tunggu sebentar itu tunggu supaya sudah siang jam 7 dan 8 9 10 enggak balik lagi, yang nggak bayar. Yang sedih mah saya mah lagi dagang di Cigaru, apakah hujan terus udah sore hujan, sedangkan istri saya kan lagi sakit, berobat istri saya mah Pak, kalau dikolasikin sama uang habislah sekitar 30 juta. Oh, istri pernah sakit? Sakit lama, udah 3 tahun sakitnya. Tapi Amang tetap sabar merawat istri? Sabar. Sambil berdagang? Sambil dagang mah, kalau hati saya mah ke istri saya gitu kelihatan. Tapi tetap dagang. Lagi dagang begini kadang-kadang nyangkut batu gitu ya. Iya. Dikarenakan nyangkut batu itu, hati saya itu ingat cuma istri saya. Cuman istri saya kan nggak punya bapak, nggak punya ibu kan. Oh, udah meninggal. Semuanya udah meninggal. Jadi satu-satu harapan cuman Amang. Ya. Jadi kalau setiap dagang itu sekarang mah udah sembuh. Kemarin lagi itu di tahun udah setahun yang lalu. Berarti tahun 2000. Jadi 3 tahun istri Amang 2015 mulai sakit 3 tahun. Apa diagnosa dokter katanya? Udah ke dokter Sukabumi semuanya udah. Bilangnya apa penyakitnya? Penyakitnya udah tinggi, kadang-kadang kolesterol. Oh, komplikasi. Kolesterol. Tapi sekarang udah sembuh ya? Sekarang udah sembuh. Alhamdulillah. Berarti pahitnya hidup Amang itu sudah banyak dirasakan ya? Banyak. Mulai dari bayaran dagangan nggak dibayar. Banyak nggak dibayar. Kalau yang menghina ada nggak sih menghina? Yang menghina mah banyak. Yang menghina cuma gini doang. Mang Dulo itu cina buat apaan cina? Yang dagang cina. Ke istri saya belum dibayar, ke orang-orang nggak dibayar cina. Yang menghina mah itu Pak. Yang saya ingat mah kan lagi bayaran sama yang bikin Bugis, yang Marangi, yang Ketan itu. Kalau saya Pak di cash semuanya. Yang sirik itu. Kan yang lain ngambil dulu, kalau saya enggak. Ngambil tapi langsung dibayar. Oh gitu. Dikarenakan saya mah takut nggak punya hutang gitu. Jadi saya punya hutang itu saya nggak mau gitu, bukan saya
ya gitu. Iya, iya, iya. Kalau sukanya apa nih, Mang? Sukanya, senengnya apa? Senengnya Amang berjualan itu apa? Yang dirasakan Amang senengnya? Misalkan ya, senang berjualan itu ketemu banyak orang, kenal banyak orang, atau apa misalkan? Senang itu banyak orang senang, yang nanya sama saya senang gitu. Jadi yang banyak yang nanya sama saya dagang itu berarti saya diakuin sama di Cigarut. Oh gitu ya. Di tempat dagang Amang itu Iya, banyak kalau diakui begitu ya? banyak diakui. Banyak kenalan. Jadi udah diakuin di Cigarut lah gitu. Oh gitu Jadi ya. senang, jadi nggak punya Musuh. musuh gitu, enak gitu. Tapi ada nggak saking apanya, saking orang senengnya ke Amang atau mungkin kasihan atau apa namanya, mau lebaran nih ngasih apa misalkan, atau ngasih uang, baju atau apa, pernah nggak? Kalau jualan itu mah udah biasa. Yang jualan dengan saya ngambil dari sono. Misalkan kan 5 orang. Kalau 5 orang kan ngambil tahu, ngambil bugis, ngambil sanggul ketan, ngambil apa aja gitu yang 5 orang. Yang ngasih wadimor 1, yang ngasih baju 1, yang ngasih uang 1, yang ngasih daging 1. Setiap tahun itu mah udah biasa. Oh tiap tahun itu pas mau lebaran? Namanya THR lah gitu. Oh gitu, selalu dikasih ya Mang? Dikasih. Jadi Oh. setahun itu punya samping 5 Oh dikasih. gitu. Kalau Amang berjualan kemana aja daerahnya? Bisa disebutin Cigaru. nggak? Enggak, dari sana dulu mungkin, dari sana, dari Enggak, Jampang Kera dulu. 2, Kera 2, Bojong Deet, kadang-kadang langsung Kera 2, langsung Cigaru. Cigaru. Kalau ke Surangga enggak? Enggak sudah, enggak jauh lagi. Oh. Kalau kan tiap hari, Ah. kalau besok mah paling ke Kera Koneng gitu. Oh, kadang hari ini ke sini, Gitu. besok kemana Kera gitu ya? Koneng gitu. Jadi enggak setiap hari kemarin enggak. Oh begitu ya. Itulah tadi obrolan saya dengan Pak Dulo yang berusia kurang lebih 49 tahun, yang cukup menginspirasi buat kita. Karena dari kehidupannya, beliau berdagang dari satu kampung ke kampung yang lain, tetapi beliau bisa membuat rumah yang cukup megah, bisa membeli sawah, kemudian bisa membiayai anak-anaknya sekolah, bahkan sampai hari ini beliau masih bisa menabung. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat kita semua, karena sekecil apapun usahamu, kamu adalah bosnya. Tonton terus di channel Mahfud Yunus, the official. Oke? Oke.